صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Jeruk Legi, yang kami hormati Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jeruk Legi, serta Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tak lupa yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dipertemukan dalam bulan Ramadan tahun ini. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Salah satu amalan yang paling utama di dalam bulan Ramadan selain berpuasa adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum dengan judul Al-Quran, 1 huruf, 1 juta berkah, 10 kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di antara kita ada yang merasakan berat ketika membaca Al-Quran dalam 1 hari 1 juz. Atau merasa tidak punya waktu karena kesibukan bekerja. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Dan investasi dalam membaca Al-Quran, pahalanya itu tidak dihitung per ayat, per kata, namun per huruf. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Mari kita renungkan sejenak. Bayangkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, terdapat kurang lebih 19 huruf di dalamnya. Ketika 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, maka ketika membaca basmalah sudah mendapatkan 190 kebaikan. Itu baru basmalah. Bayangkan bagaimana dengan 1 surat, bagaimana dengan 1 juz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 alasan mengapa kita harus memaksakan diri untuk membaca Al-Quran setidaknya beberapa lembar dalam 1 hari. Yang pertama, Al-Quran adalah syafaat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Saat tidak ada pertolongan dari harta maupun jabatan, barisan-barisan huruf dalam Al-Quran akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagai penenang hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, bacalah Al-Quran, ingatlah, dan hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Dan sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran adalah kemuliaan bagi orang tua. Bagi anak-anak muda, ketahuilah bahwa Al-Quran akan menjadi mahkota untuk orang tuanya kelak di surga. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai Ramadan berlalu, namun mushaf Al-Quran di rumah kita masih berdebu. Jangan sampai kita lebih betah berjam-jam dengan sosial media, namun terasa mengantuk ketika membaca Al-Quran meskipun hanya 5 menit saja. Jika lidah masih kaku dan bacaan masih terbata-bata, jangan menyerah. Rasulullah SAW bersabda, jika membaca Al-Quran masih dengan terbata-bata dan dengan kesulitan, maka akan mendapatkan 2 pahala, yakni pahala membaca dan pahala usahanya
dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita canangkan target di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Meskipun tidak sampai khatam, tapi minimal jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Pertama, Syah menggunakan sampan, mendayung jauh ke tengah lautan. Al-Quran jangan hanya disimpan, mari kita baca dan kita amalkan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Pertama, Syah menggunakan sampan, mendayung jauh ke tengah lautan. Al-Quran jangan hanya disimpan, mari kita baca dan kita amalkan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.